It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Halo teman-teman, wah senang sekali teman-teman selalu bersemangat ikut online Starkid yang super keren ini. Ada tema baru yang akan kita pelajari pada bulan Maret, yaitu respect. Menghargai orang lain melalui perkataan atau tindakan. Teman-teman coba perhatikan video ini. Apa yang seharusnya anak yang mengambil bola ini lakukan? Coba perhatikan ya. Hello, Nanny. How are you? Pass me the ball. Pass me the ball. Anak itu seharusnya bilang dulu tolong atau permisi. Dan setelah ditolong, diambilkan bolanya, ia harus mengatakan terima kasih. Yes, you're right. Itu namanya menghormati. Dan kita akan mempelajarinya melalui kisah Alkitab hari ini. Oke, lanjut ya. Ikuti ibadah online ini yuk. Siapkan buku Alkitab kita. Nanti kita baca ayat bersama ya. Ayo, duduklah yang rapi dan sopan. Saatnya kita fokus konsentrasi kepada Allah. Kita hormati Allah saat ibadah dengan tidak makan dan minum. Sesudah ibadah online baru boleh ya. Dan ikuti selama ibadah online ini sampai selesai ya. Teman-teman, saatnya klik like, subscribe, dan share link online Starkid ini ya. Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita keluarkan suara menyanyikan lagu pujian, menari dan sembahlah Tuhan. Let's pray. Dear God, we give thanks to you for your goodness and blessing for us. Thank you, God. Holy Spirit, please be with us. Help us to hear your voice. We love you, God. Hallelujah. Amen. Respect is showing others care, listening close and being fair, using kind words, soft and true, and treating others like they're you. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. Respect.
to say, even if it's not our way. We take our turn, we play our part. Respect is kindness from the heart. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. It's how we show we really care. At home, at school, and everywhere. A little respect helps us grow and fills the world with peace, you know. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. Respect. So let's be kind, let's take a stand. Respect each friend and lend a hand. With open hearts, we all connect, because the world is better with respect. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. Respect. Respect. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu denganmu.
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Hei kawan, guru kalian kan sedang mengajar. Kok kalian malah main-main seperti itu sih? Jangan marah loh kalau guru kalian harus menghukum kalian. Iya ya, kalian harus terima ya. Karena tindakan kalian itu tidak menunjukkan rasa hormat kepada gurumu. Supaya adik-adik lainnya terhindar dari hukuman, maka pada bulan Maret ini kita akan belajar bersama tentang respect. Apa itu respect, Nicole? Respect atau hormat itu artinya menghargai orang lain melalui perkataan dan tindakan. Dan pada minggu pertama di bulan ini kita akan belajar hormatilah Tuhan Allahmu. Sebelum kita belajar tentang menghormati orang lain, kita terlebih dahulu belajar tentang menghormati Tuhan Allah kita yang telah menciptakan kita semua. Ya, aku percaya Tuhan Allah adalah pencipta kita semua. Dan Allah sangat mengasihi manusia. Karena Allah layak menerima hormatnya yang tertinggi dari manusia. Ciptaannya yang mulia. Dan Allah telah memberitahukan sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir kepada Nabi Musa, hambanya, supaya umatnya menghormati Allah. Pada waktu itu Allah menuliskan sendiri hukum-hukumnya melalui 2 loh batu. Jadi Allah menuliskan sendiri pada batu peraturan hukum untuk ditaati umatnya ya. Luar biasa ya Allah. Ya, ada 10 hukum Allah yang harus ditaati umatnya. 4 hukum yang pertama adalah tentang menghormati Tuhan. Sedangkan hukum selanjutnya adalah tentang menghormati sesama. Tetapi hari ini kita akan bahas terlebih dahulu hukum yang menunjukkan kasih dan hormat atau respect kepada Allah. 10 hukum itu tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Coba kita baca ya, yang singkatnya saja. 10 hukum Allah ini secara bergantian. Adik-adik bacakan bersama Niko ya. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat dan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan mengingini milik sesamamu. Dengan jelas Allah telah memberikan peraturan hukum Allah untuk umatnya, taati ya. Coba adik-adik perhatikan, di hukum keempat, perintah pertama itu difokuskan, dikhususkan adalah untuk menghormati Tuhan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sangat serius tentang menghormati dirinya. Sampai Allah memberikan 4 perintah itu di bagian awal hukum Allah. Kak Reti, tentang menguduskan hari Sabat, apakah hari Sabat itu adalah nama hari-hari seperti Senin, Selasa,
dan lainnya? Hari Sabat adalah hari istirahat mingguan. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani, Sabat, yang berarti beristirahat atau berhenti. Dan hari Sabat dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Oh, karena itu Papa, Mama, dan umat Kristen datang ke gereja di akhir minggu untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan kita melakukannya sebagai tanda hormat kepada Allah yang mengasihi kita. Bangsa Israel sudah melihat nih, dan bahkan mereka mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang jauh lebih berkuasa daripada segala dewa orang Mesir. Tetapi mereka malah tidak setia kepada Allah dan dengan sengaja melupakan Allah. Sehingga Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir menjadi sangat marah. Oh ya, apa yang mereka lakukan? Dalam kitab Keluaran 32 dijelaskan bahwa Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdoa. Musa berada cukup lama di Gunung Sinai itu, yaitu selama 40 hari dan 40 malam. Maka orang-orang Israel tidak sabar menunggu Musa, sehingga mereka datang kepada Harun, kakak Musa, dan meminta Harun, kakak Musa ini, membuatkan Allah lain untuk mereka sembah. Hah? Jangan, itu melanggar perintah Allah. Ingatlah akan Allah yang menciptakan dan mengasihi kalian, semua bangsa Israel. Ingatlah Tuhan Allahmu yang membawa kalian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ingat itu. Bangsa Israel itu tidak menghormati Allah. Sesuai permintaan Harun, mereka mulai mengumpulkan anting-anting emas mereka dan memberikannya kepada Harun untuk dilebur dengan api. Lalu dituang dan dipahat menjadi patung seekor anak lembu. Setelah selesai, Harun berkata kepada mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir." Oh no, itu salah. Mereka menjadikan patung buatan tangan manusia untuk disembah. Ini suatu penghinaan kepada Allah yang hidup. Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang dengan mudahnya Allah dilupakan. Mereka tidak menghormati Allah. Dan Harun, pemimpin mereka, bahkan kemudian mendirikan mezbah di hadapan patung anak lembu emas itu. Begitulah mereka menyembah kepada patung buatan itu. Dan mereka duduk makan berpesta pora sambil berbuat dosa. Benar-benar suatu tindakan yang tidak menghormati Allah. Tentu Allah akan sangat kecewa dengan semua yang mereka lakukan itu. Bangsa Israel tidak menghormati Allah. Berarti mereka tidak lagi mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan berkuasa atas segala sesuatu. Iya, sedih sekali mereka membuat Allah yang lain, yang jelas-jelas Allah yang mati, tetapi malah disembah. Ini keterlaluan. Iya Niko, seperti video di awal tadi yang kita lihat, anak-anak yang tidak menghormati gurunya, tentu gurunya kecewa dan menghukum murid yang tidak taat kan? Nah, sama dengan apa yang dilakukan bangsa Israel yang tidak hormat kepada Allah. Allah marah kepada mereka. Coba kita saksikan bersama ya.
membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Ia hidup. Menyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Apa yang dilakukan bangsa Israel kepada Allah benar-benar tindakan yang tidak menghormati Allah. Mereka dengan mudahnya melupakan Allah yang selama ini menyertai mereka. Hukum atau perintah yang telah diberikan kepada Musa dan bangsa Israel adalah juga untuk kita taati. Adik-adik, ingat perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagi kita saat ini harus berhati-hati ya. Mungkin kita tidak menyembah patung emas seperti bangsa Israel. Tetapi bisa jadi loh ada hal-hal yang kita anggap paling penting. Sampai-sampai kita bisa melupakan Allah. Oh, gitu ya Kak Reti. Misalnya seperti apa dan gimana? Aku belum mengerti. Misalnya adalah handphone kita, Niko. Handphone adalah sangat berguna, bukan? Tetapi bila kita sudah menggantungkan diri pada handphone secara terus-menerus hingga lupa waktu, lupa berdoa, lupa belajar, dan lupa akan hal penting lainnya, karena pakai handphone untuk main games dan melihat video-video yang membuat kita lupa segalanya,
maka handphone sudah menjadi berhala atau Allah lain dalam hidup kita. Oh, pantasan saat aku main games dan lihat video-video lucu, Mama mengingatkan aku untuk segera berhenti. Karena aku gak sadar aku belum makan, belum ganti baju, dan belum mengerjakan PR. Aku enjoy terus saja main HP. Thank you Niko untuk pengakuannya. Adik-adik, hormatilah Allah dengan cara menggunakan handphonemu. Dengan bijaksana tentunya. Main games dan lihat video boleh-boleh saja. Tetapi juga gunakan handphonemu untuk membaca Alkitab. Ikut ibadah online dengan lagu-lagu pujian. Dan lihat video-video cerita Alkitab yang akan membuatmu semakin mengasihi Allah. Iya ya, karena kita pun adalah umat Allah yang dikasihinya. Dan kita percaya Allah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang layak untuk kita hormati, melebihi apapun yang kita miliki di hidup ini. Betul, benar sekali itu Niko, betul banget. Kita bisa menghormati Allah dengan taat kepada perintahnya dan melakukan apa yang Allah sukai. Menghormati Tuhan berarti mengasihinya lebih dari siapapun dan apapun. Apa yang bisa Niko lakukan sebagai bentuk Niko menghormati Allah? Aku akan berdoa, menyembah Allah dengan berbicara kepada Allah dengan penuh hormat, sungguh-sungguh, dan mengucap syukur karena Allah mengasihiku. Ya, hormatilah Allah dengan membaca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan dan belajar tentang apa yang Allah ingin kita lakukan. Hormatilah Allah dengan datang beribadah, baik langsung hadir di gereja atau ibadah online seperti saat ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan penuh hormat. Aku paling suka menyanyi. Aku akan keluarkan suara terbaikku, bertepuk tangan, menari dengan semangat, memuji Tuhan. Good. Hormatilah Allah dengan datang tepat waktu. Bawa buku Alkitabmu dan konsentrasi dengan baik selama mengikuti ibadah tanpa terganggu oleh handphonemu. Adik-adik juga bisa tunjukkan hormatmu dengan menghormati Allah dalam persembahan kepada Tuhan. Ayo, berikan yang terbaik dengan hormat. Itu adalah ibadahmu kepada Allah yang kita hormati. Hormatilah Allah dengan menjaga perkataan, tidak berbohong, tidak berkata kasar, dan tidak menggunakan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan ya teman-teman. Karena Tuhan adalah Allah pencipta kita dan Dia berhak atas segala hormat dan pujian kita. Dan saat kita menghormatinya, kita akan berbahagia. Coba bacakan dalam Mazmur 112 ayat 1. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Karena Allah sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita hidup bahagia dalam kasih-Nya, dengan kita menghormati Allah, kita akan menerima berkat-Nya dan hidup dalam damai sejahtera bersama Allah, menikmati berkat dan penyertaan Allah. Yuk teman-teman, kita pilih untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam hidup kita dengan cara menghormati Allah. Wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana.
kuku, kuku. Selama bulan ini kita akan terus belajar tentang respect, hormat, menghormati Allah dan menghormati semua orang. Oh ya, Kak Reti, kita punya lagu ayat hafalan yang baru pada bulan ini. Yuk, kita belajar ya dan menyanyi bersama 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Yuk adik-adik, coba renungkan kembali apakah selama ini kita telah menghormati Allah. Apakah adik-adik sudah dengan hormat berdoa kepada Allah? Datang beribadah dengan hormat? Berkata-kata dengan penuh hormat? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang kami hormati, kami memuji-Mu, ya Allah, karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami ya Allah. Dan terima kasih ya Allah karena Engkau begitu mengasihi kami. Tolong kami supaya kami juga menghormati Engkau yang telah begitu baik dalam hidup kami. We love you God. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, hope she doesn't smack me. Don't you worry. Oh, good morning, ma'am. Good morning, Aishu. I'm extremely sorry. It's okay, dear. That was a good shot, though. Thank you. Sorry once again, ma'am. Very sweet. Hey, Aishu. I was expecting her to scream at us. Remember how Uncle was angry at me? If you do good, good will come to you. Oh, so throwing a ball on others is good, huh? No, Arjun. Uncle greeted Nani pleasingly. He did not care to acknowledge. Instead, Nani rudely asked for the ball. Exactly. We must respect and show concern to others, especially elders. Agreed. Now let's get back to play. Nah, ini baru tindakan respect. Menghargai orang lain melalui perkataan dan tindakan. Ya, katakan maaf atau sorry bila kita membuat kesalahan dan katakan terima kasih atau thank you setelah menerima kebaikan. Dan bila ingin minta tolong, katakan tolong atau please. Itu tindakan hormat, respect yang kita bisa mulai lakukan. Sekarang tolong teman-teman klik like, subscribe, dan share link online sakit ini yuk. Klik! Teman-teman, kemarin minggu
saat aku ibadah onsite Star Kids. Seru loh. Ayo teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ayo hadir ya. Lihat info tempat dan jam ibadah di website Fajar Pengharapan. Nah, ini juga seru banget loh kesan anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Connect itu asik loh. Kita main bersama, makan bersama, dan dengar firman Tuhan bersama. Mari kita tunjukkan rasa hormat kepada Allah dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita beri dengan sukacita. Seluruh uang persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan dan pembangunan gereja kita. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Coba tuliskan 2 tindakan yang teman-teman akan lakukan sebagai tanda menghormati Allah. Misalnya, aku mau berdoa sebelum pergi sekolah. Lalu kirimkan jawabannya melalui nomor hotline ini untuk mendapatkan hadiah yang langsung dikirim ke rumah. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah online. See you guys next week. God bless you. Bye.